Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fari Indrawan dari Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh komitmen afektif dan growth mindset terhadap PIT pada santri yang berorganisasi. Oke, di sini ada saya sendiri yang menjadi peneliti, kemudian ada Dr. Agus Mulyana, MPC Psikolog, kemudian ada peneliti yang selanjutnya ada Dr. Agnes Anwar Suparnawinata, MAG. Oke, penelitian ini dilandasi dengan fenomena umum atau dengan latar belakang masalah sebagai berikut. Pertama, adanya stres akademik. Beberapa tahun belakangan ini, stres akademik semakin banyak menimpai para siswa ataupun santri. Kemudian, saya menemukan dari penelitian sebelumnya, yaitu ada 3 sekolah dari negeri dan swasta, siswa menengah ke atas hampir 2/3 atau 63% mengalami stres akademik. Kemudian survei menunjukkan bahwa 4.317 siswa dari 10 sekolah unggulan, data menunjukkan bahwa siswa lebih dari 3 jam untuk mengerjakan PR dan 72% siswa stres karena PR ataupun tugas-tugas sekolah. Kemudian tuntutan akademik. Dalam penelitian ini, saya mengambil sampel dari pondok pesantren X yang memiliki tuntutan akademik yang tentunya berbeda dari sekolah pada umumnya. Kemudian setelah itu, adanya tuntutan organisasi dari santri tersebut. Santri yang berorganisasi memiliki tantangan tersendiri, harus menjalankan tugas akademik, ditambah harus menjalani tugas sebagai anggota organisasi. Sehingga jika diruntut dari latar belakang masalah ini, bahwa santri tanpa mengikuti kegiatan organisasi dan memiliki tuntutan yang banyak ataupun dengan stres akademik ataupun dengan tekanan dari kerjaan rumahnya atau tugas-tugas sekolahnya. Ditambah lagi dengan santri yang aktif organisasi, yaitu akan menambah tanggung jawab dan pun menambah tuntutannya, sehingga santri yang berorganisasi harus memiliki sebagai berikut. Memiliki yang namanya grit. Jadi menurut Angela Duckworth bahwa grit itu adalah keteguhan atau kesungguhan serta keinginan besar seorang individu dalam tujuan jangka panjang dengan waktu yang lama. Artinya bahwa kekonsistenan seseorang dalam mengerjakan sesuatu dan dalam mengerjakan sesuatu atau mencapai tujuannya itu, walaupun orang tersebut atau individu tersebut dihadapi dengan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan. Mereka akan terus mengerjakan tujuan tersebut. Dia akan melakukan yang dia tujukan gitu. Oke, di sini. Oke, berdasarkan wawancara awal, jadi yang membuat santri yang berorganisasi
walaupun dihadapkan dengan rintangan dan masalah yang ada di organisasi tersebut, yaitu merasa cinta dan itu adanya perasaan cinta dan bangga terhadap organisasinya, dan sudah berjanji dan berkomitmen terhadap organisasinya, dan menganggap bahwa semua rintangan dan masalah tersebut pembelajaran baginya serta untuk pengembangan dirinya. Nah, jika dilihat dari kesimpulan wawancara awal ini, kita dapat mendapatkan variabel atau faktor dalam pembentukan grid pada santuni di sini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang merasa cinta dan bangga terhadap organisasi dan berjanji serta berkomitmen terhadap organisasi tersebut. Oke. Ini mungkin bisa menjadi variabel komitmen afektif. Apa itu komitmen afektif? Komitmen afektif kedekatan emosional yang dimiliki anggota organisasi terhadap organisasi serta keterlibatan emosi yang dapat mengidentifikasi diri individu terhadap organisasi karena adanya nilai-nilai organisasi. Sedangkan santri yang menganggap bahwa semua rintangan dan masalah tersebut atau masalah-masalah yang ada di organisasi membuat dia untuk mengembangkan dirinya atau pembelajaran baginya, ini termasuk dalam variabel growth mindset. Apa itu growth mindset? Growth mindset itu seseorang percaya bahwa kontrol dan usaha akan mengembangkan kemampuan, karakter, potensi, dan inteligensi karena hal tersebut dapat berubah. Okay, next. Di sini saya mendapatkan penelitian sebelumnya bahwa komitmen dan afeksi positif mempengaruhi grit. Kemudian, growth mindset menjadi prediktor untuk variabel grit, yaitu dari Genia dan Sembiring 2017. Oke, kita masuk ke hipotesis. Ini hipotesisnya yaitu pengaruh komitmen afektif dan growth mindset terhadap grit pada santri yang berorganisasi. Oke, di sini kita akan menjelaskan definisi konseptual grit. Grit didefinisikan sebagai keteguhan dan keinginan besar seseorang dalam mencapai tujuan jangka panjang. Ditunjukkan dengan bekerja keras, mempertahankan usaha, semangat, dan minat meskipun dihadapkan pada kegagalan dan kesulitan pada prosesnya. Sedangkan komitmen afektif, menurut Allen dan Mayer, bahwa kedekatan emosional anggota organisasi terhadap organisasi serta adanya keterlibatan emosi yang dapat mengidentifikasikan diri individu terhadap organisasi karena adanya nilai-nilai organisasi. Kemudian, growth mindset menurut Dweck bahwa kepercayaan individu terhadap kontrol dan usahanya akan mengembangkan kemampuan, karakter, potensi, dan inteligensi karena hal tersebut dapat berubah. Next. Oke, definisi operasional. Untuk grit itu sendiri ada dua aspek. Yang pertama, preference of effort dan consistency of interest. Preference of effort itu bisa disebut kita sebagai adanya usaha atau kesungguhan, usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan individu tersebut. Sedangkan consistency of interest yaitu bahwa kekonsistensian ataupun ketahanan individu dalam menghadapi rintangan-rintangan untuk mencapai tujuan tersebut walaupun dengan jangka waktu yang panjang. Oke, kemudian komitmen afektif
yaitu merasakan rasa memiliki terhadap organisasi atau militansi terhadap organisasi, pemaknaan individu terhadap organisasi, adanya rasa bangga menjadi anggota organisasi, keterikatan secara emosional terhadap organisasi, individu merasa bagian dari keluarga organisasi dan menganggap masalah organisasi merupakan masalah pribadi. Kemudian, growth mindset, keyakinan bahwa inteligensi, karakter, dan bakat dapat dikembangkan. Keyakinan bahwa tantangan atau kesulitan dan kegagalan adalah hal penting dalam pengembangan diri. Keyakinan kerja keras dan usaha memberikan kontribusi terhadap kesuksesan. Keyakinan terhadap kritik dan masukan dari orang lain dapat digunakan untuk menembus batas diri. Metode penelitian di sini. Desain penelitian saya menggunakan kuantitatif korelasi kausalitas. Kemudian subjek penelitiannya yaitu santri yang mengikuti organisasi intra pondok pesantren X. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Ya, hasil penelitian saya bahwa untuk data usia untuk sampel dari untuk data usia dari sampel penelitian saya bahwa hanya 1% hanya 1% untuk usia 11 tahun, kemudian 2% untuk usia 13 tahun, kemudian 9% untuk usia 14 tahun, kemudian 25% untuk usia 15 tahun, kemudian 35% untuk usia 16 tahun, dan 24% untuk usia 17 tahun, serta yang terakhir 4% untuk usia 18 tahun. Dari sampel tersebut, yang didominasi yaitu rentang umur 14 sampai 17 tahun yang mendominasi dari sampel saya tersebut. Kemudian, selama masa jabatan santri dalam organisasi tersebut, yang baru satu periode yaitu 30 yang baru 1 tahun atau satu periode yaitu sebanyak 38%, dan untuk 2 periode sebanyak 27%, untuk 3 periode sebanyak 24%, untuk 4 periode 8%, dan 5 periode 3%. Oke, selanjutnya kategorisasi komitmen afektif. Yang memiliki kategori komitmen afektif yang tinggi yaitu 58%, dan yang santri yang memiliki komitmen afektif yang rendah yaitu 42%. Sedangkan santri yang memiliki kategorisasi growth mindset yang tinggi yaitu sebanyak 51%, dan santri yang memiliki growth mindset yang rendah yaitu 49%. Next, santri yang memiliki kategorisasi grit yang tinggi 56%, kemudian yang memiliki kategorisasi grit yang rendah 44%. Oke. Sekarang hasil penelitian atau analisis penelitian diferensial atau yang pertama analisis regresi berganda simultan. Di sini mendapatkan
nilai signifikansi 0,0000 sekian. Yang artinya lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa growth mindset dan komitmen afektif jika digabungkan akan menjadi faktor atau prediktor dari grit itu sendiri. Yang artinya bahwa growth mindset yang artinya bahwa growth mindset dan komitmen afektif, yang artinya bahwa santri yang memiliki growth mindset dan komitmen afektif yang keduanya ada di dalam santri tersebut akan memiliki atau akan memprediksi bahwa santri tersebut akan memiliki grit juga. Kemudian selanjutnya analisis regresi berganda parsial. Jika dipisahkan atau jika dipisahkan bahwa komitmen afektif pada santri, jika dilihat nilai signifikansi komitmen afektif pada santri yaitu 0,002, yang artinya kurang dari 0,05, yang artinya bahwa komitmen afektif pada santri jika tanpa growth mindset itu akan mempengaruhi grit pada santri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu growth mindset. Kita lihat nilai signifikansinya yaitu 0,217, yang artinya bahwa nilai tersebut lebih besar daripada 0,05, yang artinya bahwa jika growth mindset tanpa komitmen afektif tidak akan mempengaruhi grit pada santri tersebut. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.